Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnur Fikri, NIM 132. Saya akan menjelaskan tugas daripada UTS, bank dan lembaga non-bank. Nomor 1, mengapa sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan? Lembaga keuangan merupakan badan yang bergerak di bidang keuangan, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat, serta melakukan aktivitas investasi dan mencatat keuangan negara. Di mana ada lembaga keuangan negara, di situ ada kemajuan negara tersebut. Jadi perekonomian di dalam sebuah negara itu bisa maju ketika ada lembaga keuangan. Yang kedua adalah, apakah bank sentral harus berdiri sendiri atau bank sebagai bank yang independen? Bank sentral harus berdiri sendiri atau independen. Setiap keputusan bank sentral dalam menentukan kebijakan moneter berdirinya secara independen dan bebas campur tangan pemerintah maupun pihak lainnya. Karena bank sentral berfungsi menjaga stabilitas ekonomi sebuah negara melalui kebijakan moneter, dan tujuan daripada independen sebuah bank ini adalah supaya bank sentral bisa bebas dari tekanan politik dan tidak keputusan berdasarkan pengaruh dari dunia politik. Nomor 3, mengapa lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi? Tujuan untuk mencegahnya kerugian perbankan yang dapat berujung pada hilangnya kepercayaan nasabah. Jadi lembaga keuangan perlu adanya pengawasan dan pengaturan. Pengawasan bank ini dimaksudkan untuk mendorong terlaksananya fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sekaligus saluran transmisi kebijakan moneter. Dan siapa sih yang wajib atau yang harus mengawasi lembaga keuangan atau lembaga keuangan ya? Yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan lembaga, baik perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri lainnya, seperti halnya asuransi, dana pensiun, dan lembaga-lembaga lainnya. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari bank konvensional, bank syariah, BPR konvensional, BPR syariah. Terus apa sih strategi yang harus dilakukan supaya masing-masing lembaga keuangan tersebut bisa maju dan berkembang? Nomor 1 adalah kelebihan dan kekurangan bank konvensional. Kelebihan bank konvensional adalah metode bunga lama yang dikenal oleh masyarakat daripada bank syariah. Mungkin di sini lebih menguntungkan daripada bank syariah, soalnya bank syariah itu bagi hasil. Yang kedua adalah kantor daripada bank konvensional itu lebih pesat dan lebih banyak daripada bank syariah. Yang kekurangan dari bank konvensional, kekurangannya adalah bank konvensional campur tangan pemilik yang berlebihan dan manajer yang tidak profesional. Adanya praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan. Nah, strategi yang harus dilakukan untuk memajukan bank konvensional adalah melakukan kredit, salah satunya melakukan kredit transaksi dan meningkatkan kualitas pelayanan, serta melakukan komunikasi umum secara terbuka. Mungkin itu untuk bank syariah, kelebihan dan kekurangannya. Untuk bank syariah adalah keunggulannya adalah atau kelebihannya adalah tidak mudah dipengaruhi oleh gejolak moneter. Penentuan harga bagi bank bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antar bank dan nasabah. Terus yang kedua adalah bank syariah mempunyai akad yang tertera dalam syariat Islam. Yang ketiga adalah mungkin bank syariah terhindar dari money laundering atau pencucian uang.
Kelemahan daripada bank syariah yang pertama adalah terlalu berprasangka baik terhadap nasabah dan berasumsi bahwa semua yang terlihat jujur dan dapat dipercaya sehingga rawan terjadinya itikat baik. Yang kedua adalah kelemahan dari bank syariah adalah kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada bank konvensional. Dan nomor 3 adalah produk daripada bank syariah belum bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kurang kompetitif karena manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang disyariahkan dengan varian produk yang terbatas. Strategi untuk memajukan dan mengembangkan bank syariah yang pertama adalah mengembangkan segmen pasar. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan, dan yang ketiga adalah lebih teliti lagi dan lebih waspada kepada nasabah. Yang ketiga daripada soal yang nomor 4 tadi adalah kelebihan BPR atau bank perkreditan rakyat konvensional. Yang pertama adalah kelebihannya BPR memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan bank umum sehingga dapat memberikan suku bunga yang lebih rendah pada nasabah. Yang kedua, BPR memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung usaha kecil dan menengah atau UMKM dan masyarakat lokal. Yang ketiga adalah kepemilikan BPR konvensional sangat dekat terhadap nasabah karena sistemnya adalah face to face. Untuk kekurangan BPR mempunyai kekurangan yaitu memiliki jumlah dana yang lebih kecil dibanding bank umum sehingga dapat menyebabkan keterbatasan dalam memberikan kredit. Hal ini dapat menyulitkan nasabah yang membutuhkan dana yang besar atau yang banyak. Yang kedua adalah BPR memiliki tingkat likuiditas yang rendah. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi nasabah yang membutuhkan dana secara cepat. Yang ketiga adalah BPR cenderung untuk memiliki sistem manajemen. BPR cenderung kurang memiliki sistem manajemen risiko yang baik sehingga dapat meningkatkan risiko kegagalan atau kesulitan dalam mengelola dana nasabah. Strategi untuk memajukan dan mengembangkan BPR konvensional mungkin yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan, yang kedua mengembangkan tanggung jawab sosial, dan yang ketiga adalah mengembangkan SDM secara rekrut kepada karyawan dengan cara mengevaluasi terus. Yang keempat dari soal yang keempat yaitu bank BPR syariah atau BPRS. Keunggulan daripada BPRS yang pertama adalah pencairan pembiayaan yang cepat. Jadi masyarakat itu lebih gampang untuk meminjam atau mengkredit di dalam BPRS. Yang kedua adalah BPRS itu memberikan layanan perbankan dengan proses yang mudah dan lebih gampang pada setiap nasabahnya. Untuk kekurangan BPRS, mungkin BPRS itu dalam pelayanan maupun secara alat itu lebih kurang daripada bank konvensional. Terus manajemennya yang buruk serta produknya kurang inovatif. Di sini strategi untuk memajukan dan mengembangkan BPRS bisa juga dengan memperluas perkembangan produk. Nomor 2 adalah meningkatkan kualitas pelayanan, dan yang nomor 3 mungkin bisa memperbaiki kualitas dan kuantitas SDM. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.